Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di dalam suasana Minggu Advent yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan dan juga berkat penyertaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini penyertaan-Mu melalui sapaan firman bersama-sama akan kami terima dengan sukacita. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 49, ayat 8 sampai ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinin. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang rindu dan menerima sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan bapak ibu semua dimanapun panjenengan berada. Di dalam kehidupan kita, mungkin di akhir tahun ataupun di penghujung tahun ini, mungkin akan ada deadline, akan ada jadwal, atau akan ada rencana-rencana. Ada seseorang yang akan berkunjung ke tempat kita, ke rumah kita. Tentunya yang akan kita lakukan ketika kita menyambut orang yang penting, orang yang istimewa, kita harus menata rumah kita, menyapu, mengepel, memberikan ornamen atau dekorasi Natal ataupun pernik-pernik Natal, atau hal-hal lain yang akan kita persiapkan untuk menyambut tamu yang sangat penting itu. Dan bahkan ketika tamu yang akan berkunjung di rumah kita atau tempat tinggal kita, ketika ada yang kenal dengan tetangga atau saudara kita, tentunya pasti kita akan memberitahu tetangga atau saudara yang kenal dengan tamu tersebut untuk bersama-sama menyambut, untuk bersama-sama memberikan rasa syukur dengan menyambut dengan penuh gembira dan sukacita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan merupakan berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tentunya berasal dari Allah, disampaikan agar umat pada waktu itu merasakan bahwa kabar gembira akan ada sesuatu yang penting,
Akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan datang, akan dinikmati dan dijumpai oleh umat yang pada waktu itu menderita di negeri pembuangan. Karena itulah ia menyampaikan sabda pembebasan kepada umat pada waktu itu. Dituturkan janji agung itu melalui bibir sang nabi. Oleh sebab itu, ia melukiskan betapa antusiasnya Allah, betapa rindunya Allah untuk memberikan pembebasan kepada umat yang pada waktu itu menderita melalui kehadiran Nabi Yesaya. Di ayat yang ke-9b sampai 10 yang demikian. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Inilah janji pembebasan. Walaupun umat pada waktu itu merasakan penderitaan, tekanan yang sangat luar biasa, tetapi janji Tuhan di dalam kehadiran sang sosok pembebas, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus mampu memberikan kelegaan. Oleh sebab itu umat diingatkan untuk bersiap-siap bahwa pembebasan dan pertolongan dari Tuhan itu akan hadir, akan tersedia, dan akan dirasakan bagi umat yang pada waktu ini menderita di negeri pembuangan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sang pembebas itu mengajak umat untuk tidak tinggal diam. Ketika mendengar akan ada tamu, yaitu berita yang membebaskan, berita yang mampu menolong kehidupan mereka yang tertindas, umat pun diingatkan untuk tidak tinggal diam. Leyeh-leyeh, ongkang-ongkang begitu saja. Tetapi harus ada tindakan yang aktif untuk menyambut janji Tuhan yang luar biasa, agar di dalam kehidupan umat pun dipakai Allah untuk menyaksikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan diingatkan mereka harus menyambut bersama-sama dengan langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka diingatkan dan diajak untuk bersorak-sorai dan bergembira. Bersama alam, umat diajak bersaksi, menceritakan kasih Allah yang membebaskan kehidupan mereka. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah wujud janji yang tergenapi. Maka umat dan kita semua saat ini diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan hadir, akan datang di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita pun diingatkan yang saat ini tertekan, merasa takut, khawatir, mungkin kehilangan harapan karena sakit, karena peristiwa-peristiwa atau permasalahan kehidupan yang membuat kita patah semangat. Saat ini kita diingatkan akan janji Tuhan dan diingatkan untuk menyambutnya dimulai dari hati kita, di dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih di tengah-tengah kehidupan saat ini, adanya pandemi COVID-19 yang terus menjalar, yang terus menyebar kemana-mana. Maka kita diingatkan untuk tetap bersiap-siap. Agar segala sesuatu yang terjadi nanti, mungkin secara manusiawi kita tidak mampu. Secara manusiawi mungkin kita tidak kuat. Tetapi dengan persiapan, tetapi dengan kesungguhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, maka kita harus tetap bersukacita, tetap bergembira, harus tetap tertawa, tetap guyu, walaupun di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Sama seperti yang dialami oleh umat pada waktu itu, merasakan penderitaan di tanah pembuangan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita sekali lagi diingatkan bahwa janji Tuhan akan memulihkan keadaan Sion itu akan nyata di dalam kehidupan kita.
Tuhan pun akan memulihkan keadaan yang saat ini terjadi, akan kembali lagi menjadi lebih baik. Pandemi COVID pasti akan berlalu, tetapi kita akan tetap berjalan, akan tetap beraktivitas, dan akan terus produktif menjadi saksi Kristus untuk menyongsong, menyambut tamu agung di dalam sukacita bergembira, bersama-sama dengan gunung, bumi, dan bahkan segala isi yang ada di dunia, untuk menyambut kehadiran Tuhan, sang tamu yang agung, tamu yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Maka ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, masalah tetap ada. Pandemi COVID saat ini belum selesai. Tetapi hal itu tidak akan menyurutkan kita untuk mempersiapkan diri, untuk berbenah diri, menyambut kehadiran Sang Kristus. Sama seperti apa yang digemakan oleh Nabi Yesaya kepada umat pada waktu itu, kita pun diingatkan untuk menggemakan janji Tuhan, yaitu Sang Pembebas, Sang Pemulih, Sang Penolong kepada kehidupan saat ini. Dimulai dari kita, dari keluarga, dari gereja, dan nanti kita sebarluaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi saksi Kristus. Selamat menggemakan kabar sukacita, pembebasan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.